Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Contoh dari kata dasar yaitu kantor pajak penuh sesak. Kata dasarnya yaitu penuh. Yang kedua, saya pergi ke sekolah. Kata dasarnya yaitu pergi. Yang ketiga, buku itu sangat tebal. Kata dasarnya yaitu sangat. Yang keempat, Yani makan buah apel. Kata dasarnya yaitu makan. Dan yang terakhir, pola pikir orang itu tidak mudah dipahami. Dan kata dasarnya yaitu pikir. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kata imbuhan. Imbuhan yaitu awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Contohnya yaitu adik berjalan menuju dapur. Kata imbuhannya yaitu ber. Yang kedua, jalanan itu sedang ada perbaikan. Kata imbuhannya yaitu per. Yang ketiga, lukisan karya guruku sangat cantik. Kata imbuhannya yaitu an. Dan yang terakhir, adanya internet bisa mempermudah kita untuk menunjukkan bakat. Dan kata imbuhannya yaitu mem. Sekarang ada kata ulang. Kata ulang adalah bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung strip di antara unsur-unsurnya. Contohnya, ibu pergi ke pasar membeli sayur mayur. Nah, di kata sayur mayur tersebut, di tengah-tengahnya itu menggunakan tanda hubung strip. Kemudian ada serba-serbi jajanan dijual di pasar minggu. Sama seperti kata sayur mayur, serba-serbi pun menggunakan strip sebagai tanda hubungnya. Kemudian selanjutnya ada aku sangat ingin memelihara kura-kura. Kura-kura pun menggunakan tanda strip. Kemudian ada kata gabungan. Kata gabungan adalah gabungan kata yang sudah pada ditulis serangkai. Contohnya, temanku mendapatkan beasiswa untuk kuliah di luar negeri. Kata gabungan di sini adalah dari kata beasiswa. Beasiswa terdiri dari kata bea dan siswa. Kemudian ada ayahku bekerja sebagai wira swasta. Wira swasta terdiri dari kata wira dan swasta. Hantu adalah makhluk yang tak kasat mata. Selanjutnya ada pemenggalan kata. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal. Contohnya, aku ingin main di pantai. Kemudian ada ketika niat sudah baik, maka usaha pun harus baik. Oke, sekarang kita bahas kata depan. Kata depan yaitu suatu kata yang merangkai sebuah kalimat seperti di, ke, dan dari. Di mana kata depan ini ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh katanya, di mana dia sekarang? Dia ikut terjun ke tengah kancah perjuangan. Mari kita berangkat ke kantor. Cincin itu terbuat dari emas. Dan itu adalah contoh kalimat dari kata ke depan. Dan bila mana kata depan ini tidak dipergunakan, maka suatu kata tidak akan seistimewa dengan kata depan ini dipergunakan. Contohnya lagi, seperti di mana dia sekarang, dengan kata mana dia sekarang, lebih enak yang mana? Lebih enak yang menggunakan kata depan, kan? Jadi itulah kata depan. Selanjutnya kita bahas tentang partikel. Partikel adalah sebuah kata tugas seperti lah, kah, dan tah, di mana partikel ini ditulis serangkaian dengan kata yang sebelumnya. Contoh kalimatnya, bacalah buku itu baik-baik. Apakah yang tersirat dalam surat itu? Siapakah dia? Apalah gunanya bersedih hati? Entah apa yang merasukimu. Jadi itu adalah sebuah contoh dari partikel. Dan bila mana ada kata kah, tah, dan lah, itu adalah sebuah partikel. Sekarang kita bahas tentang singkatan. Singkatan adalah suatu pemendekan kalimat seperti nama orang, gelar, jabatan yang diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan. Contoh kalimatnya, temanku setelah lulus kuliah mendapatkan gelar M.Hum, Magister Humaniora. Yang kedua, kakakku memiliki gelar SE, Sarjana Ekonomi.
Yang ketiga, aku bercita-cita mendapatkan gelar SKM, yaitu Sarjana Kesehatan Masyarakat. Yang keempat, IR Soekarno, yaitu Insinyur Soekarno. Dan itu adalah sebuah kalimat singkatan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu slide ke-20. Ada singkatan. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata, nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa titik. Contohnya yaitu, dulu aku sangat ingin berkuliah di UI, kepanjangannya Universitas Indonesia. Kedua, Indonesia membantu PBB dalam kedamaian dunia. PBB kepanjangannya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang ketiga, WHO adalah Organisasi Kesehatan Dunia. WHO kepanjangannya World Health Organization. Yang keempat, kemarin adalah hari jadi PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Yang terakhir, banyak peraturan baru yang tidak sesuai dengan KUHP, kepanjangannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Baik, selanjutnya yaitu singkatan. Singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Contohnya yang pertama, kepada YTH menggunakan tanda titik yang artinya yang terhormat. Yang kedua, kepada YBS tanda titik yang artinya yang bersangkutan. Yang ketiga, di bawah ini TTD tanda titik, panjangannya tertanda. Yang keempat, untuk Adipati DKK tanda titik yang artinya dan kawan-kawan. Yang terakhir contohnya yaitu nomor HLM tanda titik artinya halaman. Oke, selanjutnya ada akronim. Akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contohnya yaitu BIG, Badan Informasi Geospasial. Yang kedua, BIN, Badan Intelijen Negara. Yang ketiga, LAN, Lembaga Administrasi Negara. Yang keempat, contohnya itu LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Yang terakhir, PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Nah, kemudian ada akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital, yaitu contohnya seperti Kalteng atau bisa dimaksud dengan Kalimantan Tengah. Dan yang kedua contohnya Suramadu yang dimaksud dengan Surabaya Madura. Ada juga Bulog yaitu yang dimaksud dengan Badan Urusan Logistik. Kemudian ada akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Contohnya seperti dari SMA sudah diajarkan apa itu iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kata akronim di sini yaitu dari kata iptek. Contoh yang kedua, seperti pemilu presiden dilaksanakan 5 tahun sekali. Contoh akronim di sini terdiri dari kata pemilu atau pemilihan umum. Yang ketiga, contohnya yaitu kakek berobat ke puskesmas atau pusat kesehatan masyarakat. Contoh akronim di sini terdiri dari kata puskesmas atau pusat kesehatan masyarakat. Kemudian ada kata ganti. Kata ganti di sini merupakan salah satu jenis kata yang berfungsi untuk menggantikan kata benda atau orang tertentu yang tidak disebut secara langsung. Contohnya seperti rumah itu telah kujual. Kata ganti di sini yaitu terdiri dari kata ku. Contoh kedua yaitu majalah ini boleh kau baca. Kata ganti di sini yaitu terdiri dari kata kau. Bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. Kata ganti di sini terdiri dari kata ku, mu, dan nya.